Uang Rp100.000 yang ada di dompetmu sekarang, 3 angka 0 di belakangnya nantinya akan hilang dan berubah nominal menjadi Rp100. Tapi tenang dulu, meski angka nolnya berkurang, bukan berarti nilainya ikut berkurang juga. Ini adalah efek dari kebijakan redenominasi, penyederhanaan mata uang untuk menguatkan nilai, yang rencananya akan ditargetkan pada tahun 2027. Pertanyaannya, apa sebenarnya redenominasi ini? Apakah nilainya benar-benar tidak membuat rupiah turun? Dan apakah aman dilakukan di kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang? Mari kita dengarkan cerita waktu. Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Kali ini kita akan berbicara sebuah wacana yang cukup ambisius oleh Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, yaitu menggagas kembali redenominasi rupiah. Pak Purbaya menyebutkan jika RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027. Dari pernyataan tersebut, isu redenominasi mulai mencuat kembali dan jadi sorotan baru. Sebenarnya, redenominasi rupiah bukanlah rencana baru. Wacana ini sudah muncul sejak 1965 dan sempat digagas kembali pada tahun 2010. Namun, selama tertunda karena adanya krisis global atau ketidakpastian ekonomi, kini dengan dorongan reformasi dan kebutuhan memperkuat citra keuangan, rencana ini mulai dibangkitkan lagi. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami dasar dari konsep ini. Agar tidak salah dalam memahami, kita harus tahu dulu definisi dasarnya. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah nilai real atau daya belinya. Contoh sederhananya, jika hari ini harga satu porsi mie ayam seharga Rp20.000, setelah redenominasi, harganya akan berubah menjadi Rp20. Daya beli uangmu tetap sama, hanya jumlah nolnya saja yang berkurang. Tujuan utamanya bukan untuk mengurangi nilai uang, melainkan untuk menyederhanakan sistem transaksi dan memperkuat citra rupiah di mata dunia. Ini berbeda dengan sunering yang merupakan pemotongan nilai uang secara drastis saat krisis. Redenominasi dilakukan saat ekonomi stabil dan bertujuan murni untuk efisiensi. Namun, apakah langkah redenominasi ini adalah langkah yang tepat dilakukan saat ini? Dan apakah aman dilakukan di kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Redenominasi adalah keputusan politik ekonomi yang memiliki dua sisi seperti koin. Dari sisi positif, ia memberikan efisiensi administrasi yang luar biasa, mengurangi kerumitan dalam pembukuan perusahaan atau kalkulasi APBN. Secara psikologis juga, rupiah akan terlihat lebih kuat di pasar global, yang bisa menarik investasi jangka panjang. Bayangkan, jika nilai rupiah terlihat setara dengan dolar atau euro, hal ini akan memberikan keuntungan psikologis bagi investor. Keberanian meredenominasi juga merupakan sinyal kuat kepada dunia bahwa pemerintah yakin terhadap stabilitas ekonomi jangka panjangnya. Namun, seperti pada prinsip ekonomi, keuntungan yang besar membawa resiko yang besar pula. Resiko terbesar redenominasi adalah pada saat masa transisi. Setidaknya ada 3 tantangan operasional dan psikologis yang harus diatasi. Pertama, risiko kebingungan operasional di masyarakat. Jika edukasi dan sosialisasi gagal, masyarakat bisa panik dan salah mengartikan nilai uang. Bayangkan, seorang akuntan atau pengusaha di awal masa transisi, mereka terbiasa mencatat atau melakukan transaksi sebesar Rp100 juta dengan nominal penuh. Setelah redenominasi, nominal itu harus dicatat sebagai Rp100.000. Kesalahan input adalah kebingungan dalam penulisan angka 0 di sistem kasir. Faktur, atau laporan keuangan bisa menyebabkan kerugian besar dan kekacauan dalam transaksi harian di berbagai tempat di Indonesia. Kedua, risiko inflasi terselubung atau rounding up. Ini adalah risiko psikologis yang merubah menjadi risiko ekonomi real. Ambil analogi harga barang. Ketika kamu biasa membeli permen seharga Rp1.500, setelah redenominasi, harganya menjadi Rp1,5. Pedagang nakal bisa saja mengambil kesempatan untuk membulatkan harga secara sepihak menjadi Rp2. Selisih kecil ini, jika dilakukan oleh jutaan pedagang di seluruh rantai pasok, bisa
memicu inflasi secara kumulatif dan merugikan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, biaya infrastruktur yang masif. Redenominasi membutuhkan biaya triliunan rupiah yang sangat besar. Biaya ini tidak hanya untuk mencetak uang baru, tetapi juga untuk memperbarui semua sistem perbankan, software akuntansi, mesin kasir, ATM, dan sistem administrasi pemerintah di seluruh negeri. Ini adalah biaya yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk program kesejahteraan atau infrastruktur lainnya. Setelah mengetahui dampak resiko redenominasi, poin utamanya terletak pada kestabilan ekonomi negara. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sudah atau akan stabil di tahun yang ditargetkan? Menurut Pak Purbaya, ekonomi di Indonesia sudah stabil di angka 5% dan akan terus tumbuh. Selain itu, sistem keuangan resilient atau tahan banting. Hal ini sejalan dengan target ambisius pemerintahan Pak Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada akhir masa pemerintahan di tahun 2029. Tantangannya memang tidak mudah, termasuk menuntaskan korupsi, mengatasi ketegangan politik, dan memulihkan kepercayaan investor. Tetapi, dengan optimisme terhadap stabilitas ekonomi saat ini, keputusan untuk mendorong redenominasi di tahun 2027 bisa dijalankan. Melihat pengalaman negara lain bisa memberikan kita panduan. Sejarah mencatat banyak negara yang berhasil meredenominasi mata uang mereka, membuktikan bahwa proyek ini layak jika persiapannya matang. Contohnya di negara Turki pada tahun 2025. Keberhasilan mereka didukung oleh stabilitas politik yang kuat, pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, dan yang paling penting, komunikasi publik yang sangat efektif oleh Bank Sentral Turki. Demikian pula dengan Korea Selatan yang mencerminkan disiplin fiskal yang kuat. Namun, redenominasi juga tidak selalu berjalan dengan lancar. Contoh tragisnya adalah Zimbabwe dan Venezuela. Kedua negara ini mengalami hyperinflasi yang parah. Redenominasi dalam kondisi seperti itu hanya menjadi gimmick yang segera diikuti oleh kembalinya nol dalam jumlah besar, karena pemerintah gagal mengatasi akar masalah fundamental. Belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah melakukan redenominasi, kuncinya bukan pada berapa angka nol yang dihilangkan, melainkan seberapa disiplin fiskal dan moneter kita. Syarat mutlaknya adalah stabilitas inflasi yang terjamin, serta program sosialisasi yang masif dan meyakinkan untuk menghindari kepanikan dan rounding up harga oleh pedagang. Tanpa fondasi ini, redenominasi bisa menjadi bumerang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apa pendapatmu soal isu direncanakan redenominasi yang ditargetkan di tahun 2027? Apakah akan benar-benar terwujud atau akan tertunda lagi seperti wacana-wacana sebelumnya? Tulis di kolom komentar. Dukung kami dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.